Jadi gini Bu, aku ngajak Ibu ketemu di sini tuh aku mau ngobrolin soal pernikahan aku sama Mas Dendi Bu. Kemarin sih aku sempat ngobrol sama Mas Dendi, ada beberapa opsi tanggal untuk pernikahan kita. Tapi aku mau dengar pendapat Ibu. Menurut Ibu gimana? Tunggu dulu ya, kamu jangan salah paham. Saya menyetujui ajakan kamu ketemu di sini bukan untuk membahas pernikahan kamu. Justru saya mau membatalkan rencana itu. Loh kok gitu Bu? Memangnya kenapa? Kamu tuh nggak pantas sama Dendi. Masa karyawan perusahaan besar harus nikah sama perawan tua kayak kamu? Kayak aku. Maksud ibu apa ya? Ya gitu deh. Dendi tuh gak level sama kamu. Ya sembarangan ngomong kamu ya. Kamu pikir siapa yang support biaya anak kamu kuliah? Dan siapa yang gak hidupin anak kamu semasa kuliah? Aku Bu, bukan ibu atau bapaknya yang gak jelas ada di mana. Mbak, udah jangan ngomong kayak gitu, Mbak. Emang orang ini gak tahu diri. Pas susah aja dia ini sok baik sama aku. Tapi sekarang pas anaknya udah diterima kerja, dia lupa sama kebaikan orang. Kamu jangan kurang ajar ya. Gini nih, yang bikin saya nggak mau punya calon menantu kayak kamu. Kasar. Emang kamu pikir siapa yang bantu adik kamu? Sampai dia bisa buka kantin sekolah. Bu, saya tahu dan saya nggak pernah lupain kebaikan ibu yang itu, tapi soal pernikahan ini tuh nggak bisa diomongin lagi, Bu, baik-baik. Nggak bisa. Jangan pernah ganggu anak saya Dendi lagi. Lupain Dendi. Gak tau malu. Saya itu belum selesai ngomong sama kamu ya. Kamu jangan meninggalin gitu aja dong. Oh, kamu apa lagi sih? Saya udah bilang saya nggak sudi kamu nikah sama Dendi. Kamu dengar ya, gak ada perempuan lain yang bisa ngertiin anak kamu selain aku. Kamu salah. Dendi sudah saya jodohkan dengan perempuan lain. Yang levelnya tuh jauh lebih dari kamu. Dasar kamu. Gak tahu diri. Dasar kamu yang gak tahu, kamu yang gak tahu. Dasar kamu. Gila ya, gara-gara meeting sama donatur kita jadi lupa deh untuk sarapan. Kepagian sih donatur mintanya. Kamu yang terima kasih ya. Dasar kamu sangat tua. Udah. Jangan ribut kayak gini dong, Bu. Sakti duluan jambak rambut saya. Emang dasar dia perempuan kurang ajar. Gak tau diri. Pokoknya saya sampai kapanpun gak akan sudi punya menantu kayak kamu. Jasar. Tarik ya kata-kata kamu ya. Mbak, udah. Iya, udah mau. Gak usah ikut campur ya. Pokoknya aku gak mau pisah sama Mas Dendi. Aku tahu, Mbak. Kenapa bisa kayak gini? Boleh sih nggak setujuin hubungannya Mas Denny dan juga Mbak Septi, Mbak. Terus beliau juga mau ngebatalin rencana pernikahannya secara sepihak. Sabar ya. Sakit banget ya Allah. Lagi-lagi aku dengar suara aneh itu. Kali ini kira-kira ada pertanda apa ya? Makasih ya Mbak, Mas. Kalau gitu aku permisi dulu. Nik, tapi kamu beneran gak apa-apa? Kamu kelihatan sakit loh. Aku nggak apa-apa kok Mbak. Alhamdulillah aku sehat. Aku permisi dulu. Hati-hati ya. Hati ya. Kenapa ini kayak kaget juga tadi? Apa dia juga ngerasain keanehan kayak aku? Ini kalian berdua kenapa pada bengong kayak gini? Nggak apa-apa kok, Mai. Oh, iya ngomong-ngomong soal yang tadi kita bahas sama donatur,
Itu kira-kira kita mau bikin apa ya untuk peringatan ulang tahun yayasan? Ada ide? Kayaknya kali ini harus lebih berdampak sih. Aku kepikiran kita bagi-bagi makanan gratis buat warga yang kurang mampu. Bisa juga sih, Malik, ide kamu. Mai, kita kayak belum pernah ngelakuin itu deh. Kita bagi-bagi makan siang gratis untuk para warga. Apalagi dengan nominal yang dikasih sama donatur sekarang, kayaknya kita bisa buat makan siang gratis selama sebulan. Gimana? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, apa-apaan sih, Mbak? Mbak, aku tahu kamu kesel, Mbak, tapi jangan kayak gini. Yang tenang dong, Mbak. Biar enak juga mikirnya. Diam dong. Tahu apa kamu tuh apa perasaan aku? Pokoknya biar gimana pun caranya aku harus nikah sama si Dendi. Dan aku harus balas perbuatan si Lesti. Mbak, Mbak. Mbah, saya pengen singkirin ibu pacar saya. Saya nggak mau dia jadi penghalang pernikahan saya. Ini fotonya, Mbah. Ini pacar saya. Dan ini ibunya. Saya mau nikah sama dia, Mbah, tanpa penghalang. Saya bisa saja bikin dia meninggal dengan bantuan sang goib. Tapi ada syaratnya. Kamu harus lebih banyak berkorban. Kamu harus mengorbankan banyak jiwa. Maksudnya tumbal nyawa gitu, Mbah? Sang goib hanya akan memakan jiwa-jiwa mereka. Yang tersedot jiwanya akan sakit-sakitan. Kalau ada yang mati, itu karena memang mereka yang lemah. Kalau begitu saya setuju, Mbah. Pakai jerami ini untuk mencari tumbal. Lalu bacakan mantra di kertas setiap kali melakukan ritual. Lalu pukul-pukulkan ke sajen dan orang yang akan kamu jadikan target. Atau kamu pukulkan pada media yang lain, seperti makanan yang akan dimakan oleh orang itu. Iya, Mbah. Ini kamu simpan di dapur. Iya, Mbah. Dengan semua ini, keinginan aku bakal segera terwujud. Dan perempuan tua itu akan segera menuai akibat dari kesalahannya sendiri. Apa? Salad. Iya, betul, pisahin. Iya, taruh sini nih. Ini barangan. Seger. Ih, lu bukannya gagal nikah ya? Kok muka lo biasa aja, kagak ada sedih-sedihnya begono. Bener pisan atunya. Septi, setahu iput manya orang gagal nikah teh galau, mukana teh sedih, pikarunyaeun gitu. Ari maneh mah eta teh banget teh sigana teh emosian, wae kitu bawaan teh meni greng kitunya. Kahar. Kasihan kamu ya, udah pengen nikah tapi mertuanya nggak setuju. Oh, mungkin karena sifat pemarah kamu kali ya, makanya diputusin, iya kan? Biasa aja kali, nggak usah nyinyir kayak gitu dong mulutnya. Dan kalian. Mbak Siti udah. Biasa aja dong. Blens banget sih mulutnya. Kita nih cuma nanya sama dia, biasa aja juga.
Itu bukan nyinyir namanya, tapi perhatian. Lu kalau gue nyinyirin beneran, wassalam, lu nggak bakal sanggup. Kan nyinyir. Hah? Waalaikumsalam, Babang. Wah, pas banget nih lagi rame kayak gini. Aku ada pengumuman. Hah? Manaon? Jadi yayasan bentar lagi kan ulang tahun dan kita untuk memperingatinya mau bikin program makan gratis buat warga yang Luar biasa. Nah, kita lagi mau nyari nih yang bisa diajak kerjasama buat jadi penyedia makanannya. Maksudnya teh jadi catering nah gitu? Iya. Cakep tuh. Berarti yang kagak punya usaha catering boleh ikutan juga dong. Boleh banget, Bu. Bener, jadi kita lagi mau nyari yang bisa nyediain makanannya selama sebulan, makanan yang sehat dan bergizi. Emang berapa budgetnya per box? Kita sih siap nyediain 30.000 per box dan sehari kita bakal pesen 100 box. Lumayan ya. Gede banget budgetnya. Bu Yayim, Bu Iput gimana kalau kita ikutan? Bu Yayim, Bu Iput bagian masak-masak, saya bagian suplai bahan-bahannya, terus bantu-bantuin deh. Ya? Orang wae eta mah. Keren tuh. Boleh, Babang? Kalau gitu aku catat dulu ya siapa aja yang mau ikut ya. Oke, ya. Kesempatan bagus nih. Aku bisa jadi penyedia makanannya. Dan sekalian aku juga bisa bikin perhitungan buat warga yang suka nyinyirin aku. Oke kalau gitu. Oke udah dinamain semua. Berarti makanannya aku terima ya. Oke ibu-ibu udah boleh pulang nanti sekitar jam 3 boleh kesini lagi karena Aini sama Maliknya masih meeting sama donatur. Bismillah. Mudah-mudahan makanan kita yang menang nih, Put. Amin. Neng Maya. Kita teh dimenangin atuh. Bolehnya jadi pemenang nak. Harus adil dong, nggak bisa kayak gitu. Tapi aku yakin kau pasti punya Bu Yen sama Bu Iput enak. Pokoknya mah paling ngeunah masakan kita menyayen. Ya udah, ayo kita pulang dulu ya. Ya udah kalau gitu ya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sayangnya mereka bakal kalah semuanya sama masakan aku. Kenapa? Aduh keseleo ini sih. Aduh, Maika kamu punya ini nggak? Minyak angin atau balsam atau apa kek gitu? Iya bentar, aku ambil dulu ya sebentar ya. Nih, balsamnya. Dari wanginya sih kayaknya enak semua ya makanannya. Buka aja kali kita langsung buka aja ya. Kita lihat. Wow, ini sih kalau dari penampilannya menarik banget loh. Kita mulai dari punya Bu Yanti kali ya. Bu Yanti maaf, ini tapi pedes banget. Pedas. Punya Bu Yanti pedes banget, kayaknya nggak bisa buat warga. Oh iya, aku coba yang punya Bu Yita ya. Kenapa? Maaf banget Bu, tapi ini tempenya terlalu pedas ya. Kayaknya kalau ini kayak kurang cocok buat kesehatan warga di sini deh. Terlalu pedas. Coba-coba ini ya. Siapa itu Bu Yayan ya? Kenapa? Asin. Asin kan? Maaf Bu Yen, maaf Bu Iput, ini asin juga. Ini Bu Septi ya, coba.
gimana rasanya? Ini nih yang paling pas di lidah. Langsung aku putusin sekarang ya. Kalau untuk program makan gratis, kita pakai dari cateringnya Mbak Septi. Satu masalah selesai. Dengan begini, aku udah makin deket sama tujuan utamaku. Dan aku bakal bisa nikah sama Mas Dendi.